David mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka. Ia pun berhenti. Ketika ia menoleh ke belakang, tampak sosok siluet pendaki berdiri dengan jarak 10 meter darinya. Ketika David menunggunya, sosok itu tak juga mendekat. Ia pun memutuskan untuk jalan lagi. Dan ketika berjalan lagi, terdengar suara langkah kaki di belakangnya ikut berjalan. Ketika ia berhenti dan menoleh ke belakang, sosok seperti pendaki itu juga ikut berhenti di belakangnya persis 10 meter seperti sebelumnya tanpa bergerak sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Belum lama ini kita mendengar kabar bahwa ada salah satu pendaki yang hilang di Gunung Slamet. Bahkan ketika cerita ini saya baca, pendaki tersebut masih dicari oleh tim SAR. Memang Gunung Slamet ini tak bisa dipandang remeh ya, walaupun termasuk salah satu gunung yang populer, kalian yang mendakinya harus tetap berhati-hati. Ini juga yang dialami oleh David dan juga Aris ketika mendaki ke Gunung Slamet, dan mereka berdua sempat tersesat, kehilangan petunjuk arah ketika turun gunung dalam kondisi kelelahan. Kondisi seperti ini juga yang menyebabkan para pendaki kehilangan arah dan akhirnya tersesat. Walaupun kata mereka ada campur tangan hal gaib di baliknya. Nah, seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pada awalnya David merencanakan pendakian bersama 3 orang temannya. Semua persiapan sudah dilakukan. Packing perlengkapan, pembagian logistik, hingga kesepakatan jalur pendakian yang akan digunakan, yaitu jalur Bambangan. Namun tepat di hari keberangkatan, 2 orang dari rombongannya mendadak membatalkan rencana pendakian. Meski jumlah tim berkurang, perjalanan tetap dilanjutkan. Akhirnya hanya David dan Aris yang berangkat. Mereka berangkat dari Bekasi sekitar jam 4 sore. Aris menjemput David, lalu perjalanan panjang menuju kaki Gunung Slamet pun dimulai. Awalnya perjalanan berjalan normal. David merasa tenang karena sejak awal sudah mempelajari jalur Bambangan. Namun di tengah perjalanan, David mulai merasa ada yang tidak beres. Arah kendaraan yang mereka tempuh justru mengarah ke Tegal. David mulai bingung dan langsung mempertanyakan hal itu pada Aris. Lu lewat mana nih? Aris justru menjawab santai dan bersikeras memilih jalur Guci. Alasannya sederhana, dia ingin mandi air panas di Guci. David langsung tidak setuju. Ia mengingatkan bahwa seluruh persiapan dan riset yang ia lakukan, termasuk dari video YouTube, semuanya mengarah ke jalur Bambangan, bukan Guci. Menurutnya mengubah rencana di tengah jalan, apalagi tanpa perhitungan matang, adalah keputusan yang beresiko. Namun Aris tetap ngotot. Ia tak mau mendengarkan dan bersikeras melanjutkan perjalanan ke Guci. David sebenarnya sempat ingin turun dan membatalkan pendakian, tetapi pada akhirnya ia memilih untuk mengalah. Mereka pun tiba di base camp Guci Permadi sekitar pukul 11 malam. Di sana, David menyewa beberapa perlengkapan tambahan sambil melakukan packing ulang. Selama proses itu, perdebatan antara David dan Aris masih terus berlanjut. David menilai kondisi sudah terlalu malam untuk memaksakan pendakian, tetapi Aris tetap keras kepala. Akhirnya, David memilih menyerahkan semua pada keputusan Aris dan pasrah pada situasi. Mereka melakukan registrasi dan menerima arahan dari petugas base camp. David sendiri tidak mengetahui adanya larangan-larangan khusus. Sepengetahuannya,
Tidak ada pantangan apapun yang disampaikan secara jelas. Soal logistik, kondisi mereka jauh dari kata ideal. Aris hanya membawa Indomie dan malas membawa makanan lain. Sementara David sempat mencari warung untuk membeli makanan tambahan. Tetapi semua warung sudah tutup karena sudah larut malam. Akhirnya perbekalan mereka hanya berupa Indomie dan sosis dengan rencana pendakian 2 hari 1 malam. Setelah semua selesai, mereka bersiap untuk naik sekitar pukul 1:30 dini hari. Secara aturan sebenarnya tidak diperbolehkan karena pendakian seharusnya dimulai sebelum jam 2 malam. Namun mereka masih diizinkan naik karena akan berangkat bersamaan dengan rombongan pendaki Tektok. Jika hanya berdua, mereka tidak akan diizinkan. Mereka kemudian naik ojek menuju ke pos 1. Jalur yang seharusnya ditempuh sekitar 2 jam dipangkas menjadi kurang lebih 30 menit. Mereka tiba di pos 1 sekitar pukul 2 kurang. Saat itu, belum ada pendaki Tektok lain yang sampai karena rombongan tersebut baru mulai berjalan dari base camp. Artinya, untuk beberapa waktu ke depan, David dan Aris akan berjalan berdua saja. Begitu sampai di pos 1, David langsung merasakan firasat tidak enak. Tubuhnya terasa tidak nyaman. Ia juga menyadari di sekitar pos terdapat warung-warung yang semuanya sudah tutup. Waktu istirahat mereka sejak perjalanan dari Bekasi hanya sekitar 2,5 jam. Dan itu artinya sangat kurang. Mereka tidak menunggu lama di pos 1. Atas ajakan Aris, mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Aris berjalan di depan, sementara David mengikuti dari belakang. Sejak meninggalkan pos 1, jalur pendakian yang mereka lalui sebenarnya sesuai dengan peta yang diberikan saat registrasi. Trek terus menanjak, nyaris tanpa bagian yang benar-benar landai. David dan Aris berjalan perlahan, menjaga ritme karena waktu sudah dini hari. Namun, belum lama berjalan, David mulai merasakan keanehan. Tubuhnya terasa berat, jauh lebih berat dari biasanya. Keril yang ia pakai seolah memberi tekanan tidak wajar. Bukan hanya berat, David merasa seperti ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke belakang. Awalnya ia berpikir mungkin hanya kelelahan atau rasa kantuk, tapi itu pun langsung ia tepis. Ia sudah minum kopi, matanya segar, dan sama sekali tidak mengantuk. Namun rasa ditarik itu terus terjadi. Beberapa kali David berhenti, lalu berjalan lagi. Tarikan itu muncul lagi, semakin lama semakin mengganggu. Akhirnya ia memanggil Aris. "Riz, tungguin. Badan gua gak enak ini, kayak ada yang narik." Aris tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, agak menyamping di jalur. Terlihat menunduk dan lebih banyak diam dari biasanya. David menegur lagi. Lu kenapa diam aja, Riz? Ngomong, Kak." Aris hanya menjawab singkat bahwa dia ngantuk. Tapi David justru merasa itu bukan jawaban jujur. Ada sesuatu yang tidak diucapkan Aris. Meski perasaan David semakin tidak nyaman, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tarikan itu masih terasa, berulang kali, sampai David beberapa kali harus berteriak meminta Aris menunggu. "Riz, pelan dong jalannya, gua serius ini, kayak ada yang narik." Aris akhirnya memperlambat langkah. Di jalur itu, mereka kemudian berpapasan dengan rombongan pendaki Tektok, sekitar 5 atau 6 orang. Kehadiran orang lain sedikit membuat David lebih tenang. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 memakan waktu sekitar 2,5 jam. Saat akhirnya mereka tiba di pos 2, Aris langsung merebahkan diri. Ia memalingkan wajah dan memilih tidur, seolah menghindari pembicaraan apapun. David menyadari Aris sebenarnya merasakan sesuatu tapi memilih diam. Ada keyakinan tak tertulis di kalangan pendaki bahwa tidak membicarakan hal negatif di gunung adalah pilihan paling aman. David sendiri duduk diam, namun ada satu hal yang langsung membuatnya heran. Pos 2 terasa ramai. Ia melihat ada tenda berdiri, ada orang-orang yang sedang memasak Indomie,
ada yang membuat kopi. Suara obrolan terdengar jelas, padahal di pikirannya tidak masuk akal jika ada pendaki yang langsung ngecamp di pos 2. Jarak dari pos 1 ke pos 2 ini terlalu dekat untuk mendirikan tenda. Tapi kenyataannya tenda itu memang ada. David di sana tidak tidur, ia hanya duduk dan mengamati. Mereka berada di pos 2 sekitar 30 menit dan udara sudah mulai dingin. Ia pun membangunkan Aris. "Riz, dingin nih. Rame juga ya di sini?" Aris tidak menjawab, ia tetap diam. Ketika Aris tertidur, David sempat mengambil beberapa foto. Salah satunya foto Plang. Ketika ia melihat kembali foto itu, ia menyadari ada sesuatu berwarna putih di dekat pepohonan. Bukan kabut, bentuknya tidak menyebar, melainkan seperti menggumpal. David tidak tahu apa itu. Ia memilih berpikir positif dan tidak membicarakannya. Sekitar pukul 4:30 subuh, mereka melanjutkan perjalanan. Langkah demi langkah terasa semakin berat. David mulai mendengar suara dari belakang. Bukan suara langkah kaki, lebih seperti bisikan pelan, namun jelas terasa ada. Ia menoleh beberapa kali, tetapi tidak melihat apapun. Ia kembali memilih diam dan terus jalan. Vegetasi mulai berubah. Tanaman terlihat lebih merambat. Jalur terasa agak landai dibanding sebelumnya. Di titik ini, justru Aris yang mulai sering minta berhenti, bergantian dengan David sebelumnya. Dan tiba-tiba, Aris berkata pelan, "Lu doa ya?" Kalimat itu membuat David semakin tidak tenang. Mereka kembali berdebat. David meluapkan kekesalannya. "Ini semua gara-gara lu maksa naik jam 1:30. Udah gue bilang naik pagi, ikutin saran orang-orang yang udah ngerti gunung." Aris tetap bersikeras. Perdebatan terjadi di tengah jalur dengan perasaan masing-masing yang sudah tidak stabil. Pada akhirnya, David benar-benar lelah, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Ia memilih diam, tidak lagi membantah, tidak menegur. Ia hanya berjalan sambil melamun, sesekali bengong menatap jalur di depannya. Aris beberapa kali rebahan singkat, lalu bangun lagi. Ia jelas merasakan ada yang tidak beres, meski tetap memilih tidak banyak bicara. Di tengah perjalanan, Aris berhenti di sisi jalur dan buang air kecil agak ke pinggir trek. David menegurnya pelan. Bukannya nggak boleh buang air kecil di trek ya?" Aris menjawab seadanya. Ia bilang sudah tidak tahan dan hanya numpang saja. Ia yakin tidak akan ada yang melarang kalau tidak ada yang melihatnya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan pendakian. Perjalanan menuju pos 3 terasa semakin berat bagi David. Kakinya sudah tidak nyaman, tubuhnya terasa terkuras. Tarikan yang ia rasakan sejak sebelumnya membuat energinya seperti terkikis sedikit demi sedikit. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri berjalan bersama Aris hingga akhirnya tiba di pos 3. Saat itu, hari sudah benar-benar pagi. David sempat tertegun. Mereka berangkat dari pos 2 sekitar 4:30 subuh dan jarak ke pos 3 harusnya tidak terlalu jauh. Namun kenyataannya, mereka baru tiba di pos 3 sekitar pukul 6:30 pagi. Di sepanjang perjalanan menuju pos 3, David terus mendengar bisikan samar. Bukan suara keras, bukan suara jelas, tapi cukup membuat bulu kuduknya meremang. Ia juga beberapa kali melihat tanaman di depan mereka bergoyang sendiri, padahal tidak ada angin. Ia tahu ada penjelasan ilmiah tentang gerakan alami tanaman, tapi yang ia lihat terasa berbeda. Goyangan itu seperti disengaja. Sesampainya di pos 3, suasana berubah. Mereka bertemu dengan rombongan pendaki tektok. Suasana menjadi lebih hidup. Ada yang tertawa, ada yang bercanda, bahkan ada yang membawa sate. Mereka makan bersama sambil tertawa ringan. David ikut tersenyum, ikut makan, ikut berbagi. Ia memberikan anggur yang ia bawa, lalu ngobrol dengan beberapa pendaki lain, berfoto, dan bertanya tentang jarak ke pos 4. Namun, Aris tetap diam. Ia memilih tidur dan tidak ikut bercakap, tidak ikut tertawa, tidak menanggapi apapun. Padahal biasanya, Aris adalah orang yang paling bawel di antara mereka.
Kali ini ia benar-benar berbeda. David akhirnya memilih tidak menegurnya. Ia pun ikut berbaring dan beristirahat. Mereka cukup lama berada di pos 3. Waktu menunjukkan sekitar pukul 7:30 pagi saat akhirnya mereka memutuskan melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Disinilah perdebatan kembali muncul. David mengusulkan agar mereka langsung menuju puncak setelah pos 4. Tubuhnya sudah terasa berat, energinya menipis. Ia juga mengingat mereka harus kembali ke Bekasi dan memikirkan pekerjaan. Langsung puncak aja yuk, pikir David saat itu waktu mereka terbatas. Namun perdebatan itu kembali menemui jalan buntu. Akhirnya David memilih berhenti berbicara. Udahlah, jalan aja dulu lah. Sekitar pukul 7:30 pagi, David dan Aris akhirnya melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Kali ini perjalanan terasa relatif lebih singkat. Kurang lebih 1 jam, mereka sudah tiba di pos 4 tanpa kejadian aneh seperti sebelumnya. Mungkin karena matahari sudah naik, suasana terasa lebih terang dan lebih normal. David bahkan sempat merasa lega. Aris berjalan lebih dulu karena ingin mencari lapak tenda, sementara David menyusul di belakang. Sepanjang jalan, David sempat merekam kondisi sekitar. Ia melihat aliran sungai yang sudah kering, tanah berbatu, dan jalur yang cukup jelas. Ketika benar-benar tiba di pos 4, David melihat pelang penanda. Ia membaca dengan jelas bahwa pos 4 adalah sumber air. Di sana tersedia 2 kamar mandi, musola, dan area yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Tubuh David sudah benar-benar habis tenaga. Perjalanan 1 jam terakhir terasa menguras sisa energi yang ada. Mereka lalu mencari lapak tenda dan akhirnya menemukan area yang cukup datar. Di lokasi itu sudah ada beberapa pendaki lain. David rebahan begitu saja dengan keril masih terpasang. Ia terlalu lelah untuk langsung bergerak. Di pos 4 itu, mereka bertemu dengan 2 pendaki yang kemudian mereka kenal bernama Dwi dan Wahyu. Keduanya berasal dari Jakarta. Salah satu dari mereka juga dikenal cukup paham soal gunung. Dwi dan Wahyu menawarkan bantuan. Mereka menyarankan agar David dan juga Aris mendirikan tenda di pos 4 saja, karena akan ada open trip besar yang rencananya naik sekitar 40 orang. Jika terlambat, pos 4 bisa penuh. Melihat kondisi David yang sudah sangat capek, Dwi langsung membantu memasang tenda. Wahyu ikut membantu. David hanya bisa duduk dan mengatur nafas, lalu masuk ke tenda setelah tenda berdiri. Lapak yang mereka tempati berada di area tengah dekat musola. Tanahnya cukup datar dan bisa memuat sekitar 4 tenda sekaligus. Setelah tenda terpasang, David langsung rebahan di dalam tenda. Di luar, Aris masih berbincang dengan Wahyu dan juga Dwi. Obrolan mereka membahas open trip, rencana turun, dan jadwal kepulangan. Dari percakapan itu muncul rencana baru. Dwi dan juga Wahyu berencana turun lebih dulu hari itu, sementara David dan Aris kemungkinan turun keesokan harinya. Pada hari Minggu tanggal 18, mereka bahkan menawarkan agar David dan Aris ikut pulang bareng ke Jakarta menggunakan mobil. David menyambut tawaran itu dengan senang. Mereka pun bertukar kontak dan membuat janji untuk bertemu kembali ketika turun. Namun disitulah Aris mulai gelisah. Ia sadar bahwa logistik mereka sangat kurang. Mereka hanya membawa Indomie dan sosis. Tidak ada nasi, tidak ada lauk memadai. Jadwal yang molor membuat perhitungan konsumsi mereka meleset jauh. Akhirnya, Aris memberanikan diri meminta bantuan pada Dwi dan Wahyu. Mereka pun memberikan seadanya. Ada sisa tahu, bumbu-bumbu, dan bahan masakan lain. Bahkan, headlamp dan baterai cadangan juga dipinjamkan. Bagi David, semua bantuan itu terasa seperti pertanda aneh. Seolah-olah segala sesuatu disiapkan terlalu lengkap untuk orang yang baru mereka temui. Sekitar pukul 11 siang, Dwi dan Wahyu pamit turun. Setelah itu, David dan Aris benar-benar hanya berdua di pos 4. David kemudian memutuskan mandi.
Ia memang tipe orang yang tak bisa beraktivitas tanpa mandi walau sedingin apapun. Ia lalu menuju kamar mandi. Airnya melimpah dan terasa bersih, meski lantainya dipenuhi bekas tapak kaki. Ada kesan dingin dan agak berbeda, tapi David mengabaikannya. Ia bahkan sempat membersihkan area kamar mandi agar tidak terlalu kotor. Setelah selesai mandi, David mengenakan kaos yang ia bawa sejak awal. Kaos bergambar pocong dengan tulisan "Fuck you pocong" serta celana pendek. Ia keluar dari kamar mandi tanpa rasa curiga apapun. Namun, reaksi sekitar langsung terasa. Beberapa pendaki yang sedang mengantri mandi tampak kaget dibuatnya. David sempat mendengar celetukan lirih. Gila nih orang, pakai kaos kayak gitu di gunung. David tidak terlalu memikirkannya. Baginya, ya itu hanya kaos bergambar. Ia tak merasa melakukan kesalahan apapun. David sama sekali tidak merasa bahwa kaos yang ia kenakan adalah sesuatu yang perlu ditakuti. Setelah keluar dari toilet, ia justru merasa biasa saja. Ia sempat berfoto di dekat sebuah pohon di depan tenda, mengabadikan suasana sekitar. Aris juga ikut foto. Mereka mengobrol santai tanpa firasat buruk apapun. Sore itu mereka kembali bertemu dengan rombongan pendaki yang sebelumnya sempat melarang mereka naik tengah malam. Rombongan itu tampak terkejut melihat David dan Aris sudah sampai sejauh ini. David hanya tertawa kecil dan menjawab apa adanya. Ia bilang memang ada yang memaksa naik cepat, meski ia sendiri sebenarnya tidak setuju sejak awal. Pendaki itu menepuk bahunya dan menyarankan agar nanti summit bareng saja. Malam itu mereka sempat ngopi bareng sampai sekitar jam 8 malam. Setelah itu, David dan Aris kembali ke tenda untuk bersiap istirahat karena rencana summit attack akan dilakukan dini hari. Aris lebih dulu menyuruh tidur. David mengiyakan. Namun belum lama ia terlelap, David tiba-tiba merasa ada sesuatu menggaruk bagian luar tenda. Bunyi gesekan itu terdengar jelas, seperti kuku yang mengais kain tenda. David langsung bangun dan membangunkan Aris. "Riz, siapa itu yang garuk-garuk tenda?" katanya dengan suara pelan. David sempat berpikir mungkin tenda sebelah, tapi ia ingat betul bahwa tenda di samping mereka kosong. Ia kemudian menduga mungkin kucing, tapi suara itu tidak seperti cakaran kucing yang biasanya cepat dan ringan. Ini terasa lebih berat dan lambat. Akhirnya David memutuskan keluar tenda untuk mengecek. Di luar tenda tidak ada siapa-siapa, tidak ada hewan maupun pendaki lain. Ia berdiri sebentar, lalu masuk kembali ke tenda dengan perasaan aneh. Sekitar jam 9 malam, mereka kembali tidur dan memasang alarm. Alarm disetel untuk pukul 12 malam. Ketika alarm berbunyi, mereka bangun dan mulai memasak Indomie. Air sudah disiapkan 2 liter, sosis, kopi yang disimpan di gelas kecil, serta roti dan biskuit. Tahu dan kentang sisa dari Wahyu dan Dwi juga digoreng. Mereka makan meski sebenarnya lebih karena memaksakan diri. Sambil makan, mereka berdiskusi soal waktu naik. Ada larangan bahwa summit harusnya dimulai pada pukul 2 pagi. Mereka sempat mempertimbangkan berangkat 12:30, tapi akhirnya sepakat menunggu sampai 12:30. David sempat mengintip keluar tenda. Ia melihat pendaki lain masih memasak dan belum ada yang naik. Setelah berdiskusi, Aris berkata bahwa kakinya masih sakit, jadi lebih baik tetap berangkat sesuai aturan. Akhirnya, sekitar pukul 1:30 pagi, mereka bersiap berangkat. Pendaki lain terlihat heran melihat David dan Aris bergerak cepat. Beberapa dari mereka hanya tersenyum dan berkata bahwa mereka hanya ingin berdoa sebentar sebelum naik. David dan Aris berpamitan lalu mulai berjalan berdua saja. Jalur dari pos 4 ke pos 5 awalnya terasa menipu. Trek terlihat menurun terus, membuat David sempat berpikir jalur ini cukup enak, tidak ada firasat apapun di awal. Namun setelah melewati tangga besi yang cukup curam, jalur berubah total. Mereka menyeberang
Lalu trek langsung menanjak terus tanpa landai sama sekali hingga menuju puncak. Di titik itulah bisikan kembali terdengar. Awalnya samar seperti suara orang berbicara pelan. David mencoba berpikir logis, menganggap itu hanya suara orang lain atau imajinasinya sendiri. Namun setelah sekitar 30 menit berjalan, ia merasa aneh. Kok kayak ada orang di belakang ya? David menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Ia memastikan dengan seksama, jika ada pendaki, pasti terlihat cahaya headlamp. Tapi di belakang mereka gelap total, tidak ada satupun sinar. Meski begitu, suara langkah tetap terasa ada. David pun memilih diam dan tetap berjalan. Sepanjang jalur menuju pos 5, David dan Aris terus berhenti bergantian. Kadang David yang minta berhenti, kadang Aris. Di tengah perjalanan itu, mereka sempat berdebat soal waktu, tentang kapan mereka akan sampai dan apakah masih mungkin untuk mengejar jadwal pulang ke Bekasi. David sadar betul bahwa mengejar waktu dalam pendakian seringkali justru membuat suasana tidak nyaman. Target waktu menjadi beban, padahal menurutnya tidak semua hal bisa dipatok dengan jam. Namun, Aris terus menekankan soal perbekalan yang terbatas. Logistik mereka memang tidak banyak, dan itu jadi alasan Aris ingin terus memaksa naik, tidak bersantai-santai. Di titik itu David mulai merasa semakin tidak nyaman. Aris tiba-tiba berhenti dan diam, berdiri mematung di jalur. David langsung merasa waspada. Ia tahu betul orang yang mendadak diam di gunung bisa saja sedang mengalami sesuatu. David mendekat dan menepuk tubuh Aris. "Lu kenapa diam?" Aris tidak menjawab. David menepuknya lagi dengan nada lebih tegas. "Riz, ngapain sih?" Akhirnya Aris hanya berkata pendek, menyuruh lanjut jalan. David langsung mengingatkan bahwa mereka harus tetap bersuara. Mereka tidak membawa HT atau alat komunikasi lain. Sekalipun malas bicara, setidaknya harus mengeluarkan suara agar saling sadar. Mereka kembali berjalan. Saat mendekati pos 5, David mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara siulan. Suara itu terdengar jelas di jalur gunung, seperti siulan orang. David langsung menegur Aris. "Lu jangan bego dong, ngapain siul?" katanya kesal. Aris langsung menoleh dengan wajah bingung. "Apaan sih, orang gua nggak siul?" David terdiam. Ia yakin betul suara itu dekat, bukan hanya angin. Tapi Aris bersikeras tidak melakukannya. Perasaan David semakin kacau, tapi ia memilih tetap jalan. Tidak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pendaki tektok yang jalannya sangat cepat. Salah satu dari mereka sempat menyemangati. "Ayo cepat, jangan sering berhenti." David berusaha mengikuti, meski tubuhnya terasa sangat berat. Nafas sudah tersengal dan kakinya mulai gemetar. Perjalanan dari pos 4 hingga mendekati batas aman pendakian memakan waktu sekitar 2,5 jam. Waktu yang terasa sangat lama untuk jarak tersebut. Di jalur itu David melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Ada sebuah tenda berdiri sendirian. Ia langsung bertanya pada Aris, "Itu tenda manusia bukan sih?" Setahu David, camp terakhir adalah pos 4. Base camp sudah mengarahkan agar tidak mendirikan tenda lebih tinggi karena tidak ada sumber air di atas. Air hanya ada di pos 4, tapi tenda itu berdiri dengan lampu masih menyala. Meski dari luar terlihat tidak ada aktivitas sama sekali. David tidak tahu apakah ada orang di dalam atau tidak. Akhirnya, setelah pukul 4:30 pagi, mereka sampai di batas aman pendakian. Di sana ada beberapa pendaki lain. Tidak ramai, tapi jelas tidak sepi. Aris tampak bersemangat. "Bentar, kita foto-foto dulu ya, buat kenang-kenangan," ucap Aris. Tapi David menolak. Badannya sudah benar-benar tidak enak. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia merasa tidak nyaman untuk berlama-lama di tempat itu, apalagi berfoto-foto. "Enggak, gue udah gak enak badan ini. Kayak ada yang gak bener," ucap David. Namun Aris tetap memaksa. Akhirnya David mengalah
dan memotret Aris di papan batas aman pendakian. Ia mengambil foto tapi buram. Ia mencoba lagi, buram lagi. David mengambil sekitar 20 foto dan semuanya buram, seolah kamera tak bisa fokus sama sekali. Padahal tangannya tidak gemetar dan kondisi cahaya cukup. David sempat heran dan menggerak-gerakkan ponselnya, tapi tetap tidak menemukan keanehan yang kasat mata. Karena sudah lelah, ia berkata, "Udahlah, nanti aja." Namun Aris masih meminta foto terakhir. "Udah terakhir sih." David memotret sekali lagi, namun tetap buram. Akhirnya ia menyerah. Setelah itu, giliran Aris memotret David. Anehnya, foto David sama sekali tidak buram. Beberapa kali jepretan, semua normal. Tidak ada masalah fokus, tidak ada masalah pada lensanya. Mereka tak bisa berfoto berdua karena tidak ada pendaki lain yang cukup dekat untuk dimintai tolong. Setelah sesi foto itu selesai, barulah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Watu Ireng. David mengingat jalur itu dengan sangat jelas. Dari papan batas aman pendakian, jalurnya lurus terus ke atas. Tidak ada belok ke kanan, tidak ada belokan ke kiri. Lurus saja, ia yakin betul akan hal itu. Mereka berjalan terus, lurus dan menanjak. Di titik itu keduanya mulai kelelahan. Aris terlihat semakin sering berhenti. David juga mulai merasa capek yang luar biasa. Debat kembali muncul. David menyalahkan jalur yang dipilih. "Lu sih maksa lewat jalur ini. Treknya begini, sepatu gua aja nyewa lagi." Sepatu Aris masih terasa nyaman, sementara kaki David sudah mulai tidak beres. Namun Aris tetap bersikeras untuk lanjut. Mereka kembali berjalan. Tanjakan semakin terasa berat. David sampai membuat tongkat darurat dari kayu karena trekking pole tertinggal dan tidak dibawa. Dengan tongkat itu, Aris beberapa kali membantu menarik tubuh David saat tanjakan terasa terlalu berat. Sampai akhirnya David benar-benar kelelahan. "Riz, lu duluan aja lah. Tidur aja di atas, nanti gue nyusul pelan-pelan." Ia merasa kakinya sudah tidak enak, tapi tetap memaksa berjalan. Di beberapa bagian, David sempat berjalan bersama pendaki lain, meski langkahnya sangat pelan. Hari sudah semakin pagi, tapi puncak terasa seperti tak pernah mendekat. "Puncaknya mana sih?" gumam David dalam hati. Langkah demi langkah terus ia ambil meski tubuhnya terasa berat. Aris sendiri sering berhenti. Kadang David berjalan duluan lalu menunggu Aris menyusul. Keduanya sama-sama kelelahan, tapi tetap memaksa naik. Sekitar pukul 9 pagi, David akhirnya sampai di jalur tali webbing. Dari titik itu mereka bisa melihat jalur menuju puncak. Sekilas tampak dekat. David berpikir, paling sejam lagi nyampe. Namun kenyataannya jauh dari itu. Di jalur webbing, kondisi benar-benar kacau. Kaki David semakin tak karuan. Tangannya mulai terasa perih karena harus berpegangan pada tali webbing tanpa sarung tangan. Kulit telapak tangannya mulai terasa seperti terkelupas, perih dan panas. Di saat yang sama, banyak pendaki yang sudah turun setelah summit. Setiap langkah mereka membuat debu-debu beterbangan, turun ke arah David dan Aris yang masih berjuang naik. Debu-debu masuk ke mata, mulut, dan hidung. David pun mulai kewalahan. Di tengah kondisi itu, datang sebuah keluarga pendaki yang sedang turun. Mereka melihat kondisi David dan langsung merasa kasihan. "Nih mas, pakai ini," kata sang suami sambil memberikan sarung tangan. David sangat berterima kasih. Aris juga mendapat sarung tangan. Dengan perlindungan itu, mereka bisa melanjutkan pendakian dengan kondisi tangan yang jauh lebih baik. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan pendaki dari base camp sebelumnya. Salah satunya mengenakan jaket kuning yang dikenal David sebagai Bang Galang. Bang Galang melihat kondisi David dan langsung berkata dengan nada serius, "Lu yakin mau lanjut naik? Ini masih lama loh." Ia memperhatikan kaki David yang terlihat sudah tidak stabil. "Dari yang gua lihat, kaki lu kayaknya udah gak beres." Ucapan itu membuat David terdiam. Di jalur tali webbing itu kondisi semakin menekan.
Aris beberapa kali berkata dengan nada tinggi agar David mempercepat langkah. "Cepat kali," ucap Aris berkali-kali. "Kita udah kelamaan di sini." Bentakan itu membuat David terkejut. Bang Galang kembali menegaskan dengan nada serius. "Udah, jangan naik lagi. Jangan ngikutin Aris. Lihat kondisi fisik lu." Ia menyorot kaki David. "Lu udah gak beres. Kaki lu ada yang aneh." Namun David tetap bersikeras. "Udahlah bang, kita tetap naik." Bang Galang akhirnya melanjutkan pendakian lebih dulu. Langkahnya cepat dan stabil. Sekitar pukul 10 pagi, ia sudah hampir mencapai puncak. Sementara David dan Aris masih tertahan di tengah jalur webbing. David beberapa kali hampir terjatuh. Tubuhnya goyah. Kaki terasa seperti bukan miliknya sendiri. Melihat itu, Aris akhirnya merasa bersalah. Ia menghampiri David dan meminta maaf. "Sorry ya Pit, gue kebawa emosi tadi." David pun menenangkan Aris. "Udah, santai aja. Kita sama-sama ke atas. Gue juga mikir, kalau gue paksain terus-terusan, bisa cedera sebelum turun, malah bahaya." Mereka pun kembali berjalan pelan. Sekitar pukul 11, David melihat Bang Galang sudah berada di jalur belokan menuju puncak. Tidak lama kemudian, Bang Galang turun lagi, hanya sebentar di puncak, sekitar 5-10 menit saja. Ia menghampiri David dan Aris. "Semangat-semangat, bentar lagi," katanya. "Puncaknya belum ditutup, tapi jangan kesorean, turunnya nanti hati-hati." Bang Galang lalu melanjutkan turun, berjanji akan bertemu kembali di base camp. David dan Aris melanjutkan pendakian terakhir mereka. Sekitar pukul 12 siang, akhirnya David sampai di puncak Gunung Slamet. Tubuhnya sudah tidak stabil. Saat berjalan, ia merasa seperti goyang, hampir kehilangan keseimbangan. Ada puncak Surono tak jauh dari sana, tetapi David langsung menolak untuk lanjut. "Kaki gua udah gak beres ini," katanya pada Aris. "Kalau ke Surono, gue takut jatuh ke jurang." Akhirnya Aris mengurungkan niat ke Surono. Mereka memilih tetap di puncak utama. Aris mulai merekam video dan mengambil foto. David membuka jaketnya, memperlihatkan kaos bergambar pocong dengan tulisan "Fuck you pocong" yang ia pakai. Lapisan pakaiannya sederhana, quick dry, kaos lalu jaket. Di puncak itu hanya tersisa sekitar 6 orang pendaki. Kebanyakan sudah turun. Beberapa pendaki lain terlihat heran. "Waduh, ada pocong nih," terdengar seseorang berbisik. David tidak terlalu memikirkannya. Baginya itu hanya gambar di kaos. Mereka tetap foto dan merekam beberapa momen. Namun waktu terus berjalan. Sekitar pukul 1 siang, David mulai benar-benar merasa tidak beres. Tubuhnya melemah, keseimbangan makin goyah. Aris sebenarnya masih ingin ke puncak Surono, tetapi melihat kondisi David, niat itu akhirnya dibatalkan. Pukul 1:30 siang, David dan Aris memutuskan turun dari puncak. Saat itu, sebagian besar pendaki open trip sudah lebih dulu turun dan posisi mereka sudah jauh di bawah. Jalur yang semula ramai kini mulai lengang. Begitu mulai menuruni jalur pasir dan webbing, Aris langsung mengambil alih peran pemandu. "Pit, turunnya jangan kayak gitu. Kaki lu dimiringin. Miring-miring. Jangan pakai tumit terus." David menghela nafas. Kakinya sejak tadi memang sudah tidak enak, tapi ia paham betul teknik turun di jalur pasir. "Gua ngerti, Riz. Biasanya pakai tumit lebih cepat. Pegang webbing juga aman." Enggak, salah." Aris ngotot. "Lu miringin kakinya biar gak kepleset." David menuruti arahan itu meski ragu. Baru beberapa langkah, kakinya terpleset. Tubuhnya jatuh ke depan, pahanya menghantam pasir dan batu. David meringis. Aris refleks menahan posisi kaki David agar tidak terguling lebih jauh. "Riz, lu ngajarinnya gak beres." David menggerutu sambil menahan sakit. "Gua tuh ngerti, cuma lu gak sabar aja." Udah, ayo berdiri." Aris mencoba menenangkan. David bangkit, tapi saat berdiri, ada rasa tidak enak di sisi kanan kakinya. Ia tak langsung sadar bahwa engkelnya sudah mulai bermasalah.
Ia memilih diam dan kembali berjalan. Namun Aris masih terus mengulang teknik yang sama. Miring Pit, miring lagi. Perdebatan kecil pun terus terjadi di jalur. Miring-miring gimana sih ngajarinnya? David mulai emosi. Tapi pada akhirnya David tetap mengalah. Aris adalah leader dan ia memilih menghormatinya. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Air minum mereka tinggal sedikit. Tanpa sadar, mereka terlalu banyak minum di puncak. Padahal estimasi waktu ke pos 4 masih sekitar 3 jam perjalanan. Mereka terus jalan. Tak lama kemudian, beberapa pendaki turun dari arah atas. Ada yang posturnya lebih besar dari David. Melihat kondisi David yang makin pincang, Aris spontan berkata, "Ayolah, lu kita bopong aja." David langsung berbisik pelan, "Gimana cara bopongnya, Aris? Orang badan gua berat." Namun situasinya memaksa. Beberapa pendaki membantu. David di tengah, satu orang menopang sisi kanan, satu di kiri. Baru beberapa langkah posisi mereka goyah. Stop. Udah. Gak bisa ini, bahaya." David menahannya. Aris menarik nafas. "Ya udah, sabar, tenang dulu." David lalu meminta tolong pada salah satu pendaki. "Bang, tolong sampein ke base camp ya. Tolong cariin kita. Kalau nggak di sini, paling di pos 5 atau batas aman pendakian." Pendaki itu mengangguk dan melanjutkan turun. Tidak lama pendaki lain lewat. Lalu pendaki perempuan dengan jarak yang agak jauh. Pesan yang sama kembali disampaikan. "Tolong ya, bilangin ke base camp, kaki saya udah nggak bisa jalan." Jumlah orang yang diberi pesan semakin banyak. Namun kondisi David semakin buruk. "Riz, gua udah nggak sanggup ini," ucap David terengah. "Gua merosot aja deh." Sebelum Aris sempat mencegah, David sudah menjatuhkan tubuhnya, meluncur pelan di pasir sambil berpegangan pada webbing. Batu-batu menghantam tubuhnya, celananya robek, tapi ia tak peduli. Ia mencoba berdiri lagi dengan bantuan tongkat kayu buatan sendiri. Baru beberapa langkah, ia jatuh lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pada salah satu jatuh, tubuhnya terguling dan kaki kirinya menghantam keras. "Aduh Riz!" Suara David gemetar. "Gua nggak bisa jalan nih. Gua benar-benar nggak bisa." Aris akhirnya melihat dengan jelas. Wajah David pucat, nafasnya terengah. Kakinya sudah tak mampu menopang tubuh. "Ya udah, kita pelan-pelan aja," ujar Aris. Suaranya kini jauh lebih tenang. "Gua bantu, kita tunggu pertolongan." David terduduk bengong, pandangannya kosong. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 5 sore. Ia baru sadar betapa lama mereka terjebak di jalur webbing itu. "Riz," ucap David pelan sambil menatap jam tangannya. "Kita dari setengah 2 turun, sekarang udah jam 5 lebih." Aris ikut terdiam. Mereka masih berada di webbing. Tidak banyak perubahan posisi sejak berjam-jam lalu. Tidak lama kemudian, muncul 3 pendaki dari arah atas. Mereka adalah tim open trip terakhir yang turun. Orang Semarang kalau tidak salah. Salah satu dari mereka langsung memperhatikan kondisi David. "Kak, jangan sampai kena malam di sini ya," katanya tegas. "Harus cepat turun. Di bawah nggak ada air. Jalurnya juga banyak percabangan." David mengangkat kepala, wajahnya letih. "Saya udah nggak bisa jalan bang," jawabnya jujur. "Saya nunggu pertolongan dari base camp, tapi belum ada yang datang." Pendaki itu menggeleng pelan. "Base camp sih jangan terlalu diharap. Pertolongan gak akan secepat itu sampai sini. Kalian mau nunggu sampai kapan?" Ia lalu berjongkok di depan David. "Coba buka sepatu mas." David membuka sepatu kanan. Pergelangan kakinya sudah jelas bengkak. Aris terperanjat. "Ya Allah, bengkak gede gini." Pendaki itu memeriksa lebih teliti. "Yang paling sakit kanan atau kiri?" "Kanan bang, itu tumpuan," jawab David. Pendaki itu paham. Ia mengeluarkan peralatan sederhana, sejenis bando elastis berwarna coklat. "Ini buat bantu sementara," katanya sambil melilit pergelangan kaki David dengan kuat tapi terukur. "Biar agak mendingan buat jalan." David mengangguk pelan. "Kami juga udah hampir kehabisan air bang. Makanan tinggal biskuit." Pendaki itu saling pandang dengan temannya, lalu menyerahkan botol air.
Nih ambil, kami juga sisa-sisa ini, tapi cukup-cukupin aja ya sampai turun. Setelah itu ketiga pendaki itu berpamitan. Kami turun dulu ya, kami sampein ke base camp. Mereka berlari turun dengan cepat, meninggalkan David dan Aris kembali berdua di jalur sunyi. Dengan kaki yang sudah dililit, David memaksakan diri jalan lagi. Ia masih jatuh sekali, tapi tak separah sebelumnya. Rasa nyeri masih ada, namun lebih tertahan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tugu. Jam sudah menunjukkan sekitar 6:30 malam. David berhenti sejenak. Riz, tadi lu foto berdiri di sini nggak? Katanya pelan. Kan ada larangan berdiri di sini. Enggak, orang cuma setengah jongkok doang. Ya udahlah, aman. Mereka melanjutkan turun dari tugu itu. Sejak titik itu, David mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara langkah di belakangnya. Bukan langkah biasa, bukan suara sepatu menginjak pasir, tapi seperti seretan mengikuti langkah mereka. David menoleh, tidak langsung ke belakang. Ada apaan sih? Gumamnya. Ia tetap berjalan dan suara itu tidak hilang, seperti suara langkah diseret. Ia menganggap suara itu berasal dari Aris. Tidak lama kemudian Aris berhenti. Pit, ada panah tuh, katanya tiba-tiba. Di batu itu ke kanan. Lu yakin itu panah? David langsung waspada. Lu beneran lihat gak? Iya ada, tuh. David menyalakan headlamp, menghampiri batu yang ditunjuk Aris. Gak ada apa-apa, Aris. Kosong ini kok, katanya pelan. Lah, tadi ada. Aris bersikeras. David menelan ludah. Yang gua inget dari tadi itu jalurnya lurus. Ini kok makin ke kiri? Akhirnya mereka kembali ke tengah, ke titik bercabang 3. Kiri, tengah, dan kanan. Jalur kanan terlihat terputus seperti kubangan gelap. Tiba-tiba angin berputar hanya di sekitar mereka, seperti pusaran singkat lalu hilang. Aris menggigil. Riz, jangan sampai hipo, kata David cepat. Kaki gua udah begini, kalau lu kenapa-napa, siapa yang nolongin kita? David menoleh ke kanan, ke arah hutan antara pos 4 dan pos 5. Di kejauhan, ia melihat cahaya, ada banyak, sekitar 10 titik cahaya headlamp. Riz, ada orang tuh, kayaknya ada yang nolong kita, ucap David dengan nada lega. Aris menoleh ke arah yang sama. Ia diam tidak menjawab. David melihat jelas cahaya-cahaya itu bergerak seperti orang berjalan. Ia melangkah lagi. Tiba-tiba terdengar suara tawa. 1 kali tapi jelas. David langsung berhenti. Aris terus berjalan. Riz, tungguin. David memanggil lebih keras. Jangan tinggalin gua napa? Aris berhenti dan menoleh. Ya udah ayo, jangan banyak berhenti, udah malam. Langkah mereka terasa semakin tidak pasti. David berjalan tertatih bersama Aris. Di kejauhan terlihat bayangan hutan yang semakin rapat. Jalur mulai menghilang. Angin kembali berhembus, berputar sebentar di sekitar mereka, lalu lenyap begitu saja. David tidak merasa kedinginan. Sejak awal ia memang terbiasa dengan udara dingin. Justru Aris yang mulai menggigil. Lu kenapa, Aris? Tanya David sambil menoleh. Dingin, jawab Aris pendek. Mereka terus turun sampai akhirnya benar-benar buntu. Di depan mereka berdiri sebuah batu besar. Permukaannya terlihat tanda menyerupai panah berwarna putih mengarah lurus ke depan. Pit, lewat sini lurus, kata Aris yakin. David menatap batu itu lama. Di depan hanya tampak hutan gelap tanpa pelang apapun. Lu yakin, Riz? Patokan kita kan pelang batas aman pendakian, lanjut David. Gua nggak lihat apa-apa di depan. Udah ikutin aja, percaya sama gua, jawab Aris. David menarik nafas, ia lalu berkata pelan, mencoba rasional. Gini deh, cari puntung rokok. Kalau ada puntung rokok, berarti ada manusia lewat. Mereka mulai menyisir tanah. Tidak lama, Aris menunjuk sesuatu. Ada tuh Pit, putih-putih, kayak puntung. David ikut melihat. Ada gulungan kecil berwarna pucat, mirip puntung rokok. Mereka pun mengikuti arah puntung itu sambil terus berjalan. Namun semakin jauh,
Perasaan David semakin tidak enak. Tiba-tiba terdengar suara tawa. Tawa perempuan. Langkah kaki yang sejak tadi mengikuti mereka juga masih terdengar. Anehnya, suara langkah itu hanya muncul di trek pasir. Begitu mereka menginjak batu, suara itu berhenti. David berhenti mendadak. Riz, kita mikir dulu di sini. Kita duduk dulu. Mereka duduk di tanah gelap selama sekitar 10 menit. Jam menunjukkan pukul 9:25. David menunduk, suaranya bergetar. Riz, kita dari jam 1:30 loh turunnya. Bisa mati di sini nggak sih? Matanya berkaca-kaca. Aris menepuk bahu David. Tenang, insya Allah kita selamat. Aku ini ada yang jaga. David terdiam. Ia tak bertanya apa maksudnya tentang ada yang jaga. Mereka kembali berjalan lurus. Di depan, David melihat susunan batu yang aneh. Batu hitam dengan lingkaran putih tersusun rapi seperti sengaja ditata. Mereka turun sedikit lagi. Aris mulai bingung. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, dan tidak ada tanda sama sekali. Semua tanda hilang. Lalu, ketika itu, tiba-tiba suara terdengar lagi. Suara tawa perempuan untuk ketiga kalinya. David langsung berkata tegas, hampir berbisik. Riz, kode ini 3 kali ada suara tawa. Ini udah gak beres. Kita balik sekarang. Kayaknya ini bukan jalur. Akhirnya Aris mengangguk. Mereka memutuskan naik kembali. Perjalanan naik itu terasa jauh lebih berat. Sekitar 45 menit mereka mendaki ulang dengan sisa tenaga. Sampai akhirnya David melihat sesuatu di tanah. Riz, rokok tuh, katanya cepat. Benar, di sana ada puntung rokok. David menoleh ke kanan. Dari dalam hutan kembali terlihat cahaya sekitar 10 titik lampu. Riz, ada yang nolongin kita, ucap David lega. Aris menatap cahaya itu lalu berkata pelan namun tegas. Dengerin gua, Pit. Kita turun aja, jangan mengharap bantuan. Ia tak menyebut cahaya itu apa. David memilih tetap jalan. Akhirnya mereka menemukan jalur yang benar. Sebuah pelang terlihat samar di depan. Pelang pos 5 Watu Ireng. Mereka sangat lega. David bahkan hampir menangis. Namun saat mereka mendekat, pelang itu terlihat aneh. Pelang itu terbalik dan jatuh. Tadi nggak gini, angin kali ya? Dah, jangan ngomong di sini. Potong Aris cepat. David terhuyung. Ada sinyal nggak, Riz? Gue udah nggak kuat. Gue digotong aja lah. Mereka mencoba menelpon, namun tak ada sinyal. Sama sekali tidak ada. Sejak mereka meminta pertolongan tadi sore, dari sekitar jam 3 hingga sekarang hampir jam 10 malam, tidak ada satupun bantuan datang. Akhirnya mereka benar-benar keluar ke jalur yang dikenali. David berhenti mendadak begitu melihatnya. Riz, pelang batas aman pendakian tuh, ucapnya lega. Pelang itu terlihat jelas di depan mereka, namun posisinya aneh. Mereka justru muncul dari arah belakang pelang, bukan dari sisi depan jalur seperti seharusnya. Di depan pelang itu ada celah tanah yang cukup lebar. Aris lebih dulu melompat. Ayo, Pit, serunya sambil mengulurkan tangan. David menguatkan diri lalu melompat. Tubuhnya hampir jatuh sebelum akhirnya tangan Aris menariknya naik. Begitu berdiri, David langsung menoleh ke belakang. Riz, kita tadi lewat jalur mana sih? Kok bisa muncul di belakang pelang? Aris tak langsung menjawab. David melihat jam, sudah lewat pukul 10 malam. Ia terdiam. Mereka summit pukul 1:30 siang. Artinya mereka sudah melewati 1 malam penuh di gunung. Gila, ini udah malam berikutnya, gumam David. Tidak jauh dari sana, mereka melihat area camp. Dikit lagi, Pit, semangat. Namun kenyataan lain langsung menghantam mereka. Air mereka habis, benar-benar habis. Tidak tersisa setetes pun, baik di botol David maupun Aris. Walaupun akhirnya mereka sampai juga di area camp, namun di sana tidak ada siapa-siapa. David berdiri terpaku, matanya menatap ke arah hutan. Riz, tadi gua lihat ada 10 lampu headlamp dari batas aman pendakian. Mereka kayaknya masih di sekitar sini, kata David.
Ia menunjuk ke arah sebuah pohon dengan tanah yang agak datar di bawahnya. Kita tunggu bentar aja di sini, Riz. Mereka mencoba menyalakan api kecil dari ranting kering. Begitu korek dinyalakan, angin kencang berhembus tepat ke arah mereka. Api mati. Dicoba lagi, api mati lagi. Anehnya, angin itu berputar-putar di titik mereka berdiri, sekitar tampak tenang. Korek gak bisa nyala, cuma di sini doang. Kita langsung jalan aja, ini makin gak beres. Ia menatap David serius. Kita udah kelewat lama, besok kerja, Pete. Kita mau nyampe Jakarta jam berapa kalau gini? David terdiam lalu mengangguk. Oke lah, gue ikut. Mereka berjalan lagi. Tenggorokan David terasa kering. Kepalanya mulai ringan, langkahnya berat. Riz, gue udah dehidrasi parah ini. Ia berhenti sebentar, lalu berkata dengan nada setengah bercanda tapi putus asa. Kalau gini terus, gue minum air kencing gue aja deh. Aris langsung berhenti. Jangan, ngawur aja lu. Tapi ini survival Riz, balas David. Kalau nggak ada air, jangan. Kita masih jalan, nggak usah aneh-aneh. David mengangguk, ia lanjut jalan. Tiba-tiba langkahnya terasa ringan, terlalu ringan. Kok kaki gue jadi cepet ya? Gumamnya pelan. Perasaan takut muncul tiba-tiba. Lalu, dari belakang mereka terdengar suara. Suara ramai seperti pesta. Awalnya David mengira itu musik dangdut. Hah, kok kayak dangdutan? Katanya bingung. Suara itu terdengar seperti gamelan, ramai, berlapis seperti keramaian orang pesta. Riz, lu denger kagak? Kayak ada orang hajatan di atas. Aris menjawab singkat tanpa menoleh. Gak usah diomongin, Pete. Namun ia tetap jalan. Dan seketika suara itu menghilang. Beberapa menit kemudian muncul lagi, lebih jelas dan terasa lebih dekat. David menelan ludah. Ia tak berani menoleh. Langkah mereka terus maju, sementara suara pesta itu datang dan pergi. 2 kali terdengar sebelum akhirnya lenyap begitu saja. Gunung kembali sunyi. Kali ini perasaan mereka berbeda. Setiap ia mempercepat langkah, selalu ada sensasi seperti sesuatu mengejar dari belakang. Mereka seolah diburu. Ia berkali-kali menoleh ke belakang. Riz, jangan tinggalin gua napa? Ucap David sambil terengah. Aris yang berjalan di depan mendadak berhenti. Riz, kenapa sih lo? Aris tak langsung menjawab. Ia berdiri kaku cukup lama. Terlalu lama untuk ukuran dirinya yang biasa cerewet. David mulai merasa aneh. Biasanya Aris selalu lebih cepat. Tapi sekarang justru Aris berjalan lebih lambat dari dirinya. Di jalur antara pos 5 ke arah bawah, kejadian itu kembali terulang. Tumbuhan di sekitar jalur mendadak bergoyang sendiri. Aris berhenti mendadak. Apa itu? Katanya panik. Sesuatu melintas cepat di depan jalur. Hitam dan cepat. Melintang tepat di depan Aris. David tidak melihat jelas. Babi apa ya? Bukan. Udah, jangan dicari. Ujar Aris tegang. Takutnya malah apa? Mereka pun kembali berjalan. Tidak lama kemudian, David kembali mendengar suara tawa. Sekali, pelan tapi jelas. Ia tak menoleh. Ia hanya berbisik. Ya Allah, aku cuma mau sampai ke bawah. Cuma mau selamat. Aris berjalan agak menjauh di depan. Lalu terdengar lagi suara siulan. David langsung membentak. Riz, lu siul ya? Jangan bercanda deh, gak lucu. Aris menoleh cepat. Gua gak siul, goblok. Serius? Ah, masa sih? Mereka lanjut jalan. Langkah David tiba-tiba terasa lebih cepat dari biasanya. Sementara Aris justru makin melambat. Di belakang mereka terdengar lagi langkah-langkah. David menelan ludah sampai rasa penasarannya membuatnya ingin menoleh. Ketika ia menoleh, di belakangnya ada sesosok seperti bayangan pendaki yang berjalan sekitar 10 meter darinya. Ia pun memanggil Aris. Riz, ada orang tuh di belakang. Aris pun lalu berhenti. Ya udah tungguin. Tapi anehnya, ketika mereka berdua menunggu, sosok bayangan pendaki itu seolah tidak sampai-sampai atau tidak bergerak sedikit pun. Ya udah kita lanjut aja yuk. Ketika mereka berdua lanjut, suara langkah kaki di belakang ikut lanjut jalan. Seolah-olah
sosok pendaki di belakang mereka ikut berjalan mengikuti mereka. Mereka berhenti lagi dan menoleh lagi. Sosok pendaki di belakang mereka masih sama, tapi sama-sama berhenti. Bulu kuduk Aris seketika langsung merinding. Begitu pula dengan David. Ia saling pandang dengan Aris. Riz, perasaan gua gak enak. Udah gak usah dianggap, kita jalan lagi aja. Sampai akhirnya mereka tiba di tangga besi. Mereka berhenti cukup lama di sana. Aris terlihat merinding, nafasnya tidak teratur. Ayo naik, kata David pelan. David lebih dulu memanjat. Tidak lama setelah tangga itu, jalur mulai terasa lebih jelas. Saat David mengangkat kepala, ia terdiam. Riz, headlamp tuh. Di depan terlihat ada banyak cahaya. Namun David langsung sadar itu bukan 10 headlamp yang ia lihat sebelumnya. Karena yang tadi sudah tidak ada. Akhirnya mereka sampai di Pasong Patah. Aris pun menghela nafas panjang. Alhamdulillah. Dari kejauhan, sebuah headlamp diarahkan ke arah mereka. Masih ada orang, Riz, kata David lega. Di area itu masih ada beberapa tenda. Sekitar 4 tenda, jaraknya saling berjauhan. Dia menunjukkan pukul 11 malam. Pendaki yang berada di sana tampak terkejut melihat mereka. Lah, kalian turun jam segini? Ini orang beneran apa bukan? David dan Aris tetap mendekat. Ayo Riz, ke air dulu, kata David lemah. Begitu sampai, David hampir roboh. Ia duduk terdiam, bengong seperti baru sadar bahwa ia benar-benar selamat. Pendaki-pendaki itu, 2 pasangan dari Cirebon dan 2 pendaki lain yang dikenal sebagai warlock langsung sigap. Tanpa banyak tanya, mereka bergerak. Kopi dulu ya, susu juga kita masakin, makan dulu mas. Kompor dinyalakan, Indomie dimasak, air dipanaskan. Aris langsung mengambil air. Ketika Aris mengambil air, matanya sempat melirik ke arah gelap di samping area tenda. Ada sesuatu di sana, seperti sosok berdiri diam. Aris melihatnya sekilas, tapi ia memilih tidak bereaksi. Tangannya tetap mengisi botol, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah penuh, ia langsung menyerahkan botol itu ke David. Nih, minum dulu. David langsung meneguk air itu tanpa banyak bicara. Tenggorokannya terasa seperti terbakar saking keringnya. Tubuhnya sudah lelah. Rasanya seperti sudah berjalan bertahun-tahun. Para pendaki di sekitar mereka mulai bertanya, Mas, ini tadi kenapa bisa sampai malam begini? Dari atas jam berapa turunnya? David hanya duduk, lalu tanpa sadar mendekatkan kakinya ke arah kompor yang masih menyala. Panasnya mengenai kulit, tapi ia tak bereaksi. Ia hanya duduk diam memegang gelas kopi. Salah satu pendaki, cowok bernama Ardi yang sudah sering naik dan juga turun, pernah terlibat di open trip, akhirnya bicara. Sebenarnya kami tadinya mau naik, tapi batal. Kalau jadi naik, harusnya kami ketemu kalian di atas. Ia berhenti sejenak. Mungkin malah kami yang nolong kalian. David dan Aris saling pandang. Percakapan berlanjut, suasana mulai agak cair. Lalu salah satu dari mereka bertanya lagi. Tadi ketemu pendaki lain gak di jalur? Keluarga. Keluarga? David mengangkat kepala. Iya, kata Ardi. Suami istri, anak 2, cewek sama cowok. David langsung menoleh ke Aris. Riz, kita ketemu gak? Aris menggeleng pelan. Enggak. Pendaki itu melanjutkan. Yang istrinya sempat nangis. David terdiam. Ia mulai menghitung dalam kepala. Mereka turun dari puncak setengah 2 siang. Sekarang sudah malam, tanggal 18 menuju 19. Keluarga itu, kata mereka, sampai pos 4 jam 10 malam. David menatap Aris lagi. Gua jam 11 nyampe Pasong Patah, katanya pelan. Selisih sejam. Aris mengangguk. Tapi gua naik, summit, turun, gak ketemu tuh sama mereka sama sekali. Aris terdiam. Padahal jalurnya sama, gak mungkin gak ketemu. Ia menoleh ke sekeliling. Harusnya ketemu bang, tapi gua gak ketemu mereka sama sekali. Suasana mendadak hening. Jangan-jangan kalian disasarin ini. Setelah semua itu, David hanya bisa diam dan berpikir. Kepalanya penuh, tapi tubuhnya sudah lelah untuk mencerna semuanya.
Mereka telah tersesat hampir 24 jam penuh. Selama itu ia dan Aris berjalan tanpa benar-benar tahu di mana mereka berada. David duduk bengong, sesekali menatap kosong ke depan, sementara Aris ada di sampingnya, di sekitar mereka. Para pendaki lain masih makan, mengobrol, tertawa, seolah dunia berjalan normal. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Udahlah, kalian turun besok aja. Jangan mikir kerjaan dulu. Malam ini kalian ngecamp aja dulu." Pendaki lain menimpali, "Besok pagi kita bantu bawain tasnya. Lagian kaki masnya kan masih bengkak tuh." David mengangguk lemah. Anehnya dari base camp gak ada kabar apa-apa tuh. Padahal kalau ada laporan orang minta tolong dari atas, pasti kita semua gerak. David langsung bereaksi, "Hah? Serius? Iyalah, kami baru naik, tapi gak ada info apa-apa. Gak ada orang yang bilang ada pendaki butuh bantuan." Aris menghela nafas pelan. "Kalau ada, pasti kami tolong, Mas," kata salah satu pendaki. David menunduk, dadanya terasa panas. Padahal ia merasa menitipkan pesan pada pendaki-pendaki yang melewatinya untuk menyampaikan ke base camp bahwa mereka butuh dievakuasi. Malam itu mereka makan seadanya. Obrolan mengalir pelan, kadang diselingi tawa tipis, tawa orang yang sudah terlalu lelah. Waktu terus berjalan, sampai akhirnya mereka bubar sekitar 1:30 malam. David dan Aris kembali ke tenda. David membersihkan diri seadanya, mengganti pakaian. Kaos pocong yang tadi dipakai sudah dilepas dan dimasukkan ke dalam tas. Itu pakaian terakhir yang ia siapkan untuk turun nanti. Ia berganti baju, memakai jaket, mengganti kaos kaki. Di sudut tenda masih ada nasi sisa dari hari sebelumnya. "Kita krok aja," kata Aris. Mereka makan sedikit. Setelah itu mereka packing ringan lalu mencoba tidur. David berbaring, tapi pikirannya masih kosong. "Gua ini beneran udah sampai atau belum sih?" Ketika ia hampir terlelap, suara seperti ada yang menggaruk tenda dari luar terdengar lagi. David langsung duduk. "Riz, lu denger gak?" Aris terbangun. "Apaan?" "Kayak ada yang nyakar tenda." Aris keluar sebentar mengecek sekitar. "Gak ada apa-apa, tenda juga cuma 4, sebelah kosong." Aris masuk lagi dan mencoba tidur. Beberapa saat kemudian, David langsung bangun lagi. "Riz, ada cakaran lagi." "Udah, keluar aja sekalian." Aris bangkit setengah kesal. Mereka pun keluar mengecek sekitar tenda, namun tidak ada apa-apa. "Udahlah, tidur aja, mungkin angin." David memaksa dirinya tidur. Keesokan paginya, hari Senin, mereka bangun sekitar pukul 6:30. David bangun dengan tubuh masih terasa remuk. Ia mandi lagi, lalu berganti pakaian. Kaos pocong kembali dipakai. Itu satu-satunya baju bersih yang tersisa. Ia tidak memakai jaket. Perut mereka kosong, tidak ada makanan lagi. "Udahlah, kita turun aja, makan di bawah," kata David. Mereka packing, merapikan barang. Sekitar jam 9 pagi, mereka bersiap turun. Sebelum berangkat, David dan Aris kembali makan nasi sisa yang masih ada. Tidak banyak, tapi cukup untuk mengganjal perut. Saat mereka hendak melangkah, pendaki-pendaki yang semalam menemani mereka memanggil. "Jangan turun dulu, Mas. Nanti kita bantu." Mereka datang membawa mangkok berisi mie yang sudah matang. David terdiam beberapa detik. Ia lalu menerima mangkok itu dengan tangan sedikit gemetar. "Gila ya, masih ada orang sebaik ini," gumamnya pelan. Pendaki dari Cirebon, pasangan yang sejak malam tadi menemani, tersenyum. "Udah, tenang aja, nanti kita bantu turun. Kasihan tuh kakinya masih bengkak." David akhirnya duduk di musola dan makan mie itu. Setelah itu ia masih sempat makan sedikit lagi sebelum benar-benar bersiap. Sekitar jam 12 siang, rombongan mulai turun. Turun dari pos 4 ke pos 3, perjalanan terasa jauh lebih normal. Tidak ada suara aneh, tidak ada langkah mengikuti, tidak ada bisikan. Hanya tubuh lelah dan kaki David yang masih nyeri. Namun di tengah perjalanan, Aris justru mulai bermasalah. Perutnya melilit hebat. "Pit, perut gua sakit banget." Padahal harusnya David yang paling kesulitan karena kakinya. Tanpa banyak bicara, dua pendaki muda,
Anak-anak SMA yang semalam juga membantu langsung mengambil alih keril Aris. "Udah sini gua bawain bang," kata mereka. Aris mencoba menolak tapi akhirnya menyerah. "Riz, lu duluan aja, lari aja sama mereka." Aris mengangguk dan akhirnya turun lebih dulu bersama para pendaki muda itu. Aris sendiri turun pelan. Di pos 2 mereka berhenti cukup lama untuk istirahat. David duduk dan memperhatikan sekitar. Pos 2 sekecil ini, kenapa waktu berangkat kemarin rasanya penuh dan sesak banget ya? Ia mengingat jelas bagaimana malam pertama pos itu terasa ramai dan padat, padahal sekarang kelihatan sempit. Lalu bagaimana bisa tenda-tenda itu banyak berdiri di sini? Setelah cukup istirahat, mereka lanjut turun. Dari pos 2 ke pos 1, perjalanan berjalan tanpa kejadian aneh. David bersyukur dalam hati. Namun kondisi fisik mereka benar-benar terkuras. Aris sudah lebih dulu sampai di bawah, tapi kondisinya justru makin buruk. Perutnya sakit hebat, nyaris tak bisa berdiri lama. Singkatnya mereka pun turun dengan menaiki ojek menuju ke base camp. Sesampainya di base camp, emosi David akhirnya pecah. Begitu turun dari ojek, ia langsung ngomel tanpa bisa ditahan lagi. "Bang, gimana sih? Kita minta tolong dari atas, tapi nggak ada yang datang. Gimana ceritanya?" Petugas basecamp akhirnya menjelaskan dengan hati-hati. "Sebenarnya kemarin ada laporan mas, tapi laporannya itu nggak jelas titik di mana." David langsung menatap tajam. "Nggak jelas gimana?" Petugas itu menghela nafas. "Di sini kami sebenarnya sangat hati-hati soal titip pesan." David terdiam. Petugas melanjutkan. "Pernah ada kejadian, ada pendaki turun dari pos 5, nitip pesan, katanya ada 2 orang butuh pertolongan di atas. Kami langsung lari ke pos 5. Ternyata di sana gak ada orang." "Terus?" tanya David pelan. "Itu ternyata pendaki yang sudah lama meninggal, sering muncul dan titip pesan." Kalimat itu membuat tengkuk David langsung meremang. Petugas menegaskan, "Makanya kalau cuma titip pesan tanpa koordinat jelas, kami gak bisa langsung gerak. Masnya harus telepon langsung dari atas. Ada sinyal, ada titik jelas, baru kami yakin." David terdiam lama. Seluruh potongan kejadian di atas gunung seperti tersambung satu persatu. "Jadi kalau nggak ada sinyal, ya mau nggak mau nunggu sampai batas waktu paket berakhir," jawab petugas jujur. "Bang, info begini itu penting, dari awal harusnya dijelaskan." Belum selesai perasaan itu turun, tukang ojek yang tadi mengantar David ikut menimpali sambil santai. "Mas, ini pendaki rombongan Cina sama rombongan Bandung belum turun ya?" David menoleh cepat. "Hah, maksudnya?" "Iya mas, mereka naik udah beberapa hari lalu, belum turun juga." David tercenung. "Berarti mereka naik bareng gua hari yang sama, tapi kita nggak pernah ketemu." Belum sempat pikirannya tenang, sore sekitar jam 4, basecamp mendadak mendapat telepon darurat dari pos 5. Ada pendaki yang membutuhkan pertolongan, tali webbing putus. David yang sedang menunggu tukang urut langsung menoleh ke Aris. "Gila ya, kita kemarin masih dikasih selamat, tali webbing gak putus, mereka malah putus." Aris mengangguk pahit. "Tapi mereka dapat sinyal, kita enggak." Petugas basecamp langsung bergerak cepat. Padahal secara SOP, batas pertolongan hanya sampai pos 4 karena status gunung sudah waspada. Tapi kali ini mereka bilang tegas, "Demi kemanusiaan kita naik." Ternyata yang terjebak adalah rombongan Cina dan pendaki dari Bandung. Tali webbing putus di area pos 5 ke atas, membuat mereka tak bisa turun. Sementara tim naik ke atas, David akhirnya bertemu tukang urut di belakang basecamp, sebuah bilik kayu sederhana. Saat diurut, orang itu membaca doa-doa pelan. Tangannya menekan punggung David cukup lama lalu berhenti. "Nanti kalau mau mandi di Gucci, jangan pakai baju ini lagi." David terdiam. "Maksudnya bang? Kamu samit pakai baju ini kan?" "Iya." "Ganti, pokoknya ganti. Baju pocong ini bang." "Iya, ganti yang lain." David hanya mengangguk, meski di kepalanya muncul satu pikiran sederhana. Orang baju gua tinggal ini doang. Tukang urut melanjutkan pengobatan sambil membaca doa lagi. "Di sini itu sebenarnya banyak kejadian, dan saya bukan tukang urut asal-asalan.
Orang basecamp milih saya karena saya punya kemampuan. David mengangguk pelan. Makasih banyak ya bang udah nolongin. Tapi saya mau tanya sekali lagi. Saya ketempelan gak? Orang itu menatap kaki David lalu menghela nafas. Kaki kamu kena engkel karena jatuh di atas, di trek pasir yang berbatu itu. Tapi kamu masih dikasih selamat. Bersyukurlah. Tidak lama kemudian Aris dipanggil. Semua orang sebenarnya punya sisi gelap. Sisi gelap apa bang? David langsung menoleh. Namun tukang urut tak menjelaskan panjang. Di titik itu David makin yakin orang ini bukan orang biasa. Karena itu David membuka galeri ponselnya. Ia memperlihatkan foto yang sejak awal membuatnya resah. Foto di pelang batas aman pendakian. Bang, tolong lihat ini, ada yang aneh nggak? Tukang urut memperhatikan layar lama lalu berkata, jangan fokus ke pelangnya. Terus kemana? Ke bawahnya. David memperbesar foto itu. Ada apa bang? Di situ ada 2 mata. Hah? 2 mata? Gak ada apa-apa gini? Aris yang berdiri di sampingnya menelan ludah. Ada Pit? Lu lihat emang? Iya. David terdiam. Ia lalu menunjukkan foto lain. Foto di pos 2 yang menurutnya sangat ramai. Yang ini juga bang. Waktu itu saya lihat rame banget. Rame? Enggak Pit, orang cuma 2 orang di kanan, 2 orang di depan tenda. Tapi ada tenda kan? Iya ada, tapi enggak banyak. David menaikkan kontras foto itu. Ini apa bang? Tukang urut menjawab singkat. Itu bukan kabut, itu penunggu situ. David menarik nafas panjang. Ya udah bang, semoga saya emang gak ketempelan. Setelah itu mereka menuruti saran Aris sejak awal. Mandi air panas. David mandi bersama Aris, Ardi dan 2 pendaki lain. Mereka mandi gratis karena salah satu pemilik tempat pemandian adalah keluarga mereka. Usai mandi, David teringat janjinya. Riz, kita kan janji pulang bareng Wahyu sama siapa itu? Dwi. Mereka lalu menelpon. Suara di seberang telepon berkata, Bang, abang tersesat ya? Kok nggak turun-turun? Udah hari Senin ini. David hanya menjawab pelan. Nanti ketemu aja bang. Malam itu sekitar jam 8 mereka berangkat menuju Jakarta. Di jalan mereka menjemput Dwi dan juga Wahyu. Begitu bertemu, Dwi langsung memastikan, Bang David aman kan? Kami yakin banget abang-abang tersesat. Di perjalanan tol, cerita demi cerita dibuka. Ketika David bercerita soal tenda yang digaruk-garuk, Dwi dan Wahyu langsung menoleh bersamaan. Sebelah kanan, tanya Wahyu. Iya, bener, kami juga ngalamin, kata Dwi. Berarti bukan hanya David. Mereka berhenti di rest area, ngobrol lebih dalam. Wahyu cerita bahwa ia bisa sampai puncak, tapi Dwi hanya sampai pos 5. Ia merasa ada yang mengikuti meski tidak mendengar tawa seperti yang dialami David. Mereka akhirnya tiba di Jakarta sekitar jam 6 pagi. David langsung pulang, mandi, lalu berangkat kerja tanpa tidur. Aris juga langsung kerja. Ketika kerja itu teman-temannya ada yang berkata, Pit, muka lu kayak beda. Beda gimana? Kayak bukan lu yang biasanya. Ia hanya ketawa kecil. Capek kali habis naik gunung. Akhirnya seorang teman sekamarnya yang katanya orang indigo ikut berkomentar. Sebenarnya lu itu hampir dibawa Pit. David menatapnya. Dibawa gimana? Ke tempat lain. Ia menjelaskan detail lokasi. Tentang batu tersusun rapi, 3 batu besar. David merinding. Itu persis tempat di mana ia tersesat. Lo itu sebenarnya udah ditandain. Hampir aja lo gak balik. Lalu ia menambahkan. Tukang urut itu juga indigo. Bilik Anyaman itu bukan sembarang tempat. Emang kenapa gue ditandain? Karena lo itu anak tunggal dan belum diruat. Emang ngaruh gitu? Ngaruh kalau di Jawa. Tapi Pan, gue bukan orang Jawa. Tapi kan lo mendaki di Jawa. Perasaan David semakin aneh ketika ia juga mendengarkan penjelasan Aris. Bahwa ketika David melihat ada 10 cahaya yang ia lihat sebagai headlamp dari pendaki yang menyusul mereka, sebenarnya Aris melihat hal yang berbeda. 10 titik cahaya itu bukanlah headlamp dari pendaki.
namun cahaya dari bola-bola api yang melayang. David sendiri menyadari dalam dirinya memang ada dorongan untuk kembali naik, bukan untuk nantang, bukan untuk membuktikan apa-apa. Hanya saja rasa ingin tahunya belum selesai. Apa benar dirinya itu memang ditandai hanya karena gara-gara dia anak tunggal seperti yang dikatakan oleh teman indigonya? Nah, itu dia teman-teman, sebuah perjalanan pendakian gunung yang dialami oleh David dan Aris ketika mendaki ke Gunung Slamet yang sempat hilang selama 24 jam. Menurut teman-teman di sini, benar nggak sih orang-orang yang katanya merupakan anak tunggal dan belum diruat kalau di Jawa itu memang suka diincar atau ditandai makhluk halus? Kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin dari sini saya bisa dapat info lebih baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport. Jangan lupa juga untuk tuliskan komentarnya, ramekan kolom komentar, dan tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita lain yang tidak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.